Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis ilmu. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat, ampunan dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi. Masih dalam pembukaan kitab ini yang kita baca. Terakhir yang kita bahas tentang orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala yang mereka dijadikan orang-orang yang zuhud di atas dunia. Dan mereka oleh Allah Subhanahu wa taala disibukkan dirinya dengan selalu merasa diawasi, dipandang oleh Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang muncul pada diri mereka, pada hati mereka adalah hal-hal yang baik. Kemudian beliau Al-Imam An-Nawawi mengatakan, wa idamatil afkar. Allah Subhanahu wa taala menyibukkan hamba-hamba pilihan itu dengan idamatil afkar. Selalu bertafakkur di dalam ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yang mana dari tafakkur tersebut mereka semakin mantap di dalam meyakini ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, semakin kuat di dalam meyakini bahwa Allah itu maha agung di dalam kekuasaannya, kemampuannya. Sehingga dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Ini sudah kita bahas kemarin. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Bukan hanya zikir dalam keadaan berdiri, duduk, dalam keadaan tidur, mereka selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka juga memiliki amalan tafakkur. Mereka orang-orang pilihan memiliki amalan tafakkur. Tafakkur di dalam apa? Tafakkur di dalam khalqis samawati wal ard. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memulai dan menciptakan langit, dan bagaimana Allah memulai dan menciptakan bumi. Karena itu dalam hadis Nabi SAW bersabda, tafakkaru fi alaillah. Tafakkurlah kalian di dalam ciptaan-ciptaan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah, ya dengan ciptaan-ciptaan ini. Wala tafakkaru fi dzatillah. Tapi jangan tafakkur tentang zatnya Allah. Allah itu bentuknya apa ya misalnya? Allah itu besarnya seberapa? Allah itu tinggal di mana sekarang? Kalau pagi di mana, kalau malam di mana? Jangan berpikir tentang zatnya Allah, tapi tafakkur itu tentang ciptaan-ciptaan Allah. Sehingga dari tafakkur tersebut kita semakin mantap meyakini ketuhanan Allah, semakin kuat di dalam meyakini keagungan Allah, dan meyakini bahwa Allah itu maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Dalam lafaz yang lain dikatakan tafakkaru fil khalqi. Tafakkurlah kalian di dalam ciptaan-ciptaan Allah, wala tatafakkaru fil khaliq. Jangan tafakkur penciptanya, Allahnya jangan tapi yang diciptakan yang dipikirkan. Kenapa? Fa innakum la taqdiruna qadra la tuqaddiruna qadra. Taqdiruna qadra, karena kalian tidak akan
memposisikan Allah sesuai dengan keagungannya, enggak bisa. Ya, yang tahu zat Allah ya Allah, makhluk tidak ada yang tahu seberapa besar keagungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga dalam hadis yang lain Nabi mengatakan la ibadata kat tafakkur. Tidak ada ibadah yang nilainya besar seperti ketika seorang hamba itu bertafakkur tentang ciptaan-ciptaan Allah. Untuk masalah tafakkur ini banyak sekali cara-caranya dan para ulama telah menyebutkan itu bagaimana cara-cara tafakkur. Di antara yang disebutkan oleh para ulama yaitu yang disebutkan oleh Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitabnya Risalatul Mu'awanah. Beliau menyebutkan bagaimana cara-cara tafakkur dan apa manfaatnya. Sehingga beliau mengatakan wa majaril fikri katsirah. Cara hamba ini untuk tafakkur itu banyak jalur. Di antaranya yaitu tafakkur di dalam keajaiban, kehebatan apa yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Memikirkan bagaimana Allah menciptakan gunung, bagaimana Allah menciptakan lautan, samudra ketika kita ada di tengah-tengah laut. Bagaimana Allah menciptakan langit tanpa ada satu tiang pun yang menyangga. Nah, itu ketika tafakkur seperti ini maka akan menambah ma'rifat kita terhadap zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin kenal terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga termasuk cara tafakkur yaitu kita tafakkur memikirkan nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan, disampaikan oleh Allah kepada kita. Baik itu nikmat wujud, kita diwujudkan di atas dunia. Kemudian nikmat kita ini diberikan umur, diberi kesehatan, diberikan orang tua yang sayang kepada kita, yang mendidik, diberikan ini mulai kecil sampai hari ini. Berapa banyak nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita, kita tafakkur, duduk memikirkan itu semua. Kata beliau, barang siapa yang memikirkan hal ini, maka akan membuahkan di dalam hatinya mahabbatullah, dia akan semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti kita dirutini sama orang dikei duit bendino misalnya, kei 50, ini ketemu kei 50. Mungkin hari pertama, hari kedua ngambung tangan tok. Lewat seminggu, 2 minggu sak sikil-sikile. Kenapa? Oh, setiap hari dikasih 50.000 saja. Bagaimana dengan zat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita mata, yang memberikan kita pendengaran, yang memberikan kita mulut, yang memberikan kita tangan, memberikan kita kesehatan, kekuatan, menjalankan jantung kita, mengalirkan darah dalam tubuh kita, memberikan kita udara, memberikan kita matahari, diberikan waktu malam sehingga kita bisa istirahat. Terus piro iku regone? Luwih itu kok 50.000. Lebih-lebih, tidak ada nilainya. Masa kita tidak cinta sama Allah? Karena itu butuh hamba itu duduk mikir. Aja mikir utang tok, lungguh mikir 1 juta, iki 500. Duduk dipikir nikmat-nikmat Allah yang disampaikan kepada kita. Nah, nanti dari situ akan muncul mahabbatullah. Kita semakin cinta terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nantinya kita berusaha untuk mensyukuri nikmat itu. Cara mensyukuri nikmat, ya melakukan sesuatu yang membuat ridha zat yang memberi begitu. Apa ya kira-kira sing disenengi ambek wong sing ngekeki dhuwit aku 50 iki kira-kira apa sing ya. Biar saya sebagai bentuk syukur saya kepada dia dikei dhuwit 50.000. Oh, misalnya lek nang masjid
sandalnya tak benekno, tak walikno misalnya. Atau apa misalnya kalau dia bawa sepeda motor atau apa, tak bantu, tak tarikno sepeda motornya atau mobilnya, terus. Ya, kiri. Kenapa? Berusaha untuk bersyukur karena dia selalu memberi kepada dia. Allah juga begitu. Kita diberi sama Allah macam-macam, banyak. Tidak bisa dihargai itu, terlalu banyak. Maka kita akan berpikir bagaimana cara kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Caranya ya dengan taat, menjalankan kewajiban, menjauhi larangan supaya Allah ridho sebagai bentuk syukur kita. Juga cara bertafakkur yaitu dengan kita memikirkan bagaimana pengetahuan Allah itu meliputi segala-galanya. Karena dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyatakan walaqad khalaqnal insana, kami telah menciptakan manusia, wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh, yang ada di dalam hatinya bisikan-bisikan itu Allah Maha tahu. Tidak ada yang tidak Allah ketahui. Jadi ilmunya Allah, pengetahuan Allah itu meliputi segala sesuatu. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, kata Allah, kami terhadap hamba-hamba ini lebih dekat dibandingkan urat nadi mereka dengan tubuh mereka. Allah lebih dekat daripada itu. Nah, kita pikirkan bagaimana Allah itu selalu dekat dengan kita. Allah itu mengetahui gerak-gerik kita. Kalau kita memikirkan itu, tafakkur dalam hal ini, maka akan membuahkan dalam hati kita yaitu rasa malu terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Malu saya kalau melakukan sesuatu yang dilarang. Masa dipandang sama Allah, diketahui oleh Allah saya melakukan itu, tidak pantas. Malu saya kalau tidak sholat, tidak menjalankan yang diwajibkan oleh Allah. Malu kalau saya tidak puasa, malu saya kalau tidak zakat, dan seterusnya. Jadi rasa malu tadi itu mendorong hamba untuk selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Sebagaimana kalau kita dipandang terus sampai guru kita, melaku nganan dimeloi, melaku ngiri dituti. Kira-kira wani ndak ngelakoni perkara yang buruk? Tidak mungkin. Kenapa? Diikuti terus sama gurunya. Mlebu gang melok, nang embong melok guru nih. Ya tidak berani mau ngelakukan apa. Pasti yang dilakukan yang baik-baik. Kenapa? Karena diawasi sama gurunya. Allah itu mengawasi kita dimanapun dan kapanpun. Kalau kita merasa Allah itu meliputi diri kita, maka akan tumbuh rasa malu kita. Malu melakukan larangan, malu meninggalkan yang diperintahkan, begitu. Nah, kemudian termasuk cara bertafakkur yaitu kita bertafakkur tentang bagaimana atau seberapa banyak ibadah yang sudah kita lakukan. Ibadah kita terhadap Allah seberapa banyak? Pikirin coba, sampai lungguh pikirin. Dino iki 24 jam ini ibadahnya berapa lama? Nganggure berapa lama? Maksiatnya berapa lama? Turune berapa lama? Begitu. Coba dipikir itu, duduk dipikir. Saya tidur misalnya jam 11 misal, atau jam 10, 12, 1, 2, 3, 4, 5 jam, 6 jam. 5 jam sampai 6 jam. Itu tersisa 18 jam. Urusan dunyoe sekian jam. Hari ngono delok TV ini sekian jam. Delok HP sekian jam. Jagongan di warung, lunggu-lunggu sekian jam. Ibadah ya? Nah ini, satu hari ini, hari Rebu ini ibadahnya berapa lama? Sholat subuh pirang menit, tulisan di kertas. Sholat subuh sekian, mlebu masjid, ya berangkat ke masjid jam sekian, keluar dari masjid jam sekian. Sholat duhur berapa lama? Tulisan. Asar, maghrib, isya, totalan. Nyampe 2 jam apa enggak itu sholatnya itu? Semuanya itu 5 waktu itu. Sak iktikafe, sak zikire,
Ya, sak mlakune nang masjid dan pulangnya dari masjid. Itu kan sampai 2 jam ndak kira-kira? Ndak nyampe gledeke. Turune luwe akeh. Tidurnya lebih banyak, nganggure luwe akeh. Loh, ini perlu dipikirkan. Jadi setiap hari itu ibadahnya kita itu ndak sampai seperempat. Seperempatnya hari itu ndak sampai. Jadi ibadah kita kepada Allah itu sangat sedikit. Dan kita termasuk orang yang sembrono memang. Ya, berlangsung tahunan itu seperti itu. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak saya ciptakan jin maupun manusia kecuali untuk beribadah intinya. Duduk turu. Duduk jagongan bukan. Bukan lihat TV, bukan lihat HP, bukan. Untuk ibadah kepada Allah. Tapi prakteknya ndak podo. Ndak seperti ayat Al-Qur'an kita ini. Seakan-akan Al-Quran menyatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liyanamun, supaya tidur, liyakulun, supaya makan, liyajlisun, yathakun, majlas, lunggu, cerita-cerita, ya, politik ini itu. Ibadahnya sedikit sekali. Kita pikirkan itu. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina laturja'un. Apakah kalian kira kami, kata Allah, menciptakan kalian ini semua, kita semua ini abath, sia-sia? Kita diciptakan di atas dunia ini sama Allah untuk sia-sia? Enggak. Jangan mengira seperti itu. Wa innakum ilaina laturja'un. Kemudian tidak ada hari kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, diminta pertanggungjawaban. Ada, jangan dikira tidak ada. Semuanya akan dipertanyakan nanti sama Allah. Karena diciptakan itu bukan untuk sia-sia, bukan untuk main-main di atas dunia, untuk ibadah. Kita tahu itu ayatnya, kita hafal, maknanya kita paham, tapi kesehariannya tidak sama seperti Al-Quran begitu. Nah, ini perlu dipikirkan. Kalau kita memikirkan hal ini, maka akan tumbuh berbuah dalam hati kita rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut apa? Yaiku mang tugasnya ibadah kok turu tok. Tugasnya ibadah kok ndelok TV tok. Tugasnya ibadah kok ndelok HP tok sak jam 2 jam. Akhirnya kita takut. Muncul rasa takut terhadap Allah Subhanahu wa taala, sehingga rasa takut itu akan mendorong kita untuk memerangi nafsu ini, diri kita sendiri ini yang sembrono, akeh keliru ini ya. Selalu disalahkan dirinya, saya kurang ini, saya kurang itu, begitu. Rasa takut tadi itu akan membawa dia menjadi orang yang semakin lebih baik dan lebih bersemangat di hari-hari yang selanjutnya. Nah, banyak sekali ini ya cara-cara untuk tafakkur. Di antaranya juga yang terakhir, yaitu kita duduk tafakkur, memikirkan kehidupan dunia. Memikirkan kehidupan dunia. Banyak sibuknya kita ini urusan dunia, ya. Kemudian sing ruwet-ruwet yo akeh di dunia iki ya. Permasalahan banyak. Kemudian dunia ini cepat hilangnya, lewatnya. Dan ketika kita sudah berpindah ke alam akhirat, maka di sana terdapat kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana kenikmatan akhirat itu tidak akan sirna, tidak akan selesai, tidak akan berhenti, kekal. Berbeda dengan kenikmatan dunia yang sementara. Nah, karena itu dalam Al-Quran menyatakan bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Akan tetapi banyak daripada manusia ini yang lebih mendahulukan urusan dunia daripada akhirat, lebih mengedepankan urusan dunia daripada urusan akhirat, padahal kehidupan akhirat itu lebih baik, jauh perbandingannya. Wa abqa, dan kenikmatannya itu tidak ada habisnya.
Kalau dunia itu sebentar nikmatnya. Sebentar nikmatnya. Bahkan dikatakan dalam satu keterangan, seandainya kerudung yang ada di surga, yang dimiliki oleh bidadari di surga, itu dibeli dengan dunia dan seisinya, duwe sak emas sing ono di dunya kabeh ini, perak, semua yang berharga dikumpulkan sak dunya ini, dibuat beli satu buah kerudungnya bidadari surga, tidak cukup. Luwe larang kerudunge. Apalagi batu-batunya, apalagi istana-istananya dan seterusnya. Karena itu wal akhiratu khairun wa abqa. Kehidupan akhirat, kenikmatan akhirat itu adalah lebih baik, jauh nilainya. Wa abqa, dan kenikmatan itu yang kekal. Kehidupan dunia itu sementara. Kalau kita duduk memikirkan hal ini, kehidupan dunia ini, maka akan berbuah dalam hati kita sifat zuhud di atas dunia. Wis tahunan urusan ambek dunia, wayahe ibadah, ngurusi akhirat saiki. Duit wis cukup. Ya, saono-onoke kerjoe, sisanya untuk akhirat. Sifat zuhud itu akan muncul dan kita akan semangat dalam urusan akhirat. Kenapa? Ya tafakkur tadi itu. Mari kene mati. Mari ngene donyaku diwaris. Mari ngene bisa ambek bojo, bisa ambek anak, begitu. Apa yang mau antum persiapkan, yang kita persiapkan? Dia tidak ada ibadah itu, urusan akhirat itu. Karena itu dikatakan la ibadata kat tafakkur. Tidak ada ibadah yang manfaatnya besar seperti ibadah tafakkurnya seorang hamba tadi. Tadi dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi, sifat orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala yaitu mereka yang disibukkan oleh Allah dengan muraqabah, selalu merasa diawasi oleh Allah, wa idamatil afkar, dan mereka tidak henti-hentinya bertafakkur. Tafakkur yang kita jelaskan tadi itu, yang buahnya bermacam-macam. Orang-orang pilihan itu tafakkurnya membuahkan hal-hal yang banyak, yang luar biasa, sehingga mereka menjadi orang-orang yang semakin dekat dan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa mulazamatil itti'adhi wal iddikar, dan mereka orang-orang pilihan ini melazimi al-itti'adh. Al-itti'adh, jika terjadi sesuatu terhadap mereka, orang-orang pilihan ini, jika terjadi sesuatu terhadap mereka, mungkin kehilangan harta misalnya, dimaling atau kebakaran atau apa misalnya, au insan, atau ada yang meninggal daripada keluarganya, orang tua, pasangan, anak misalnya, paman, bibi, keponakan dan lain-lain, diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka itta'adhu, mengambil izah, pelajaran. Ketika hartanya diambil sama Allah, dikasih musibah, atau diambil nyawa keluarganya, maka orang-orang pilihan ini mengambil pelajaran dari kejadian tersebut. Dan mereka semakin yakin bahwa segala yang ada di atas dunia ini pasti fana, pasti sirna, tidak ada yang kekal di atas dunia. Walaupun sesuatu tadi itu terjadi bukan kepada dia dan keluarganya, tetangganya, warga sekitarnya, tapi dia mengambil pelajaran dari itu semua. Itu orang-orang pilihan itu ya. Kalau ada kejadian apa, mereka semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala, semakin kuat keyakinannya terhadap Allah Subhanahu, semakin mengenal dunia dan semakin tahu bahwa dunia ini tidak akan selama-lamanya, tidak akan kekal, tidak mungkin kekal. Nah, karena itu sebagian mereka mencontohkan di satu negeri itu, karena orangnya orang-orang baik, orang-orang soleh, itu kalau ada yang meninggal di kota tersebut,
itu kita tidak mengetahui mana yang keluarga, mana yang bukan keluarga. Kenapa? Wajahnya susah kabeh. Kenapa mengambil pelajaran mereka itu dalam terjadinya kematian itu? Kalau di sebagian daerah kan enggak, ngubur ambek guyu-guyu, ambek guyon-guyon, rebutan duit jungkrak-jungkrakan. Ini secara umum, tapi orang-orang tertentu ketika ada kejadian musibah menimpa harta, musibah menimpa manusia, kematian dan lain, mereka itu mengambil pelajaran begitu. Sehingga semakin takut, semakin yakin dan semuanya meningkat begitu ya kalau ada kejadian-kejadian. Wal iddikar, dan mereka itu adalah orang-orang yang melazimi iddikar. Iddikar itu ketika mereka sedikit lupa kepada Allah, sedikit lupa kepada Allah, maka mereka langsung cepat-cepat kembali zikir begitu, langsung ingat. Karena itu dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyatakan innalladzina taqaw, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah daripada makhluk yang ada ini, mereka itu bertakwa memiliki rasa takut kepada Allah, takut disiksa oleh Allah, maka mereka menjalankan yang fardu, yang wajib, meninggalkan maksiat. Ini mereka yang bertakwa kepada Allah ini, idza massahum ta'ifun minasyaitan, jika mereka mulai dipengaruhi, dibisiki oleh setan, mulai dikudo paham ya? Jadi setane wong awam itu beda sama setannya orang-orang yang memiliki kedudukan. Sama kita ini terujuk-terujuk dikirim. Kenapa? Dengan setan yang rendahan kita sudah terpengaruh gampang. Dicodik-didik gelem gitu ya. Tapi kalau orang-orang soleh tidak bisa. Harus setan-setan yang duwe pangkat, duwe bintang duwe keahlian, itu suruh nggoda para wali-wali begitu ya. Tambah besar kedudukannya, semakin besar setan yang dikirim yang datang itu. Nah, kalau sudah mulai orang-orang baik ini dibisiki, dipengaruhi oleh setan, kemudian dia mulai berpaling daripada zikir, mereka langsung seketika itu balik kepada zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Idza massahum ta'ifun minasyaitan tadzakkaru, mereka langsung ingat. Tadzakkaru, mungkin dipengaruhi supaya ngamuk sama santri misalnya. Orang-orang soleh itu wah, ngamuk. Kemudian dia ingat, astagfirullah, tidak boleh seperti itu. Wudu, sholat, tadzakkaru mereka. Tidak mau dipengaruhi sama setan terlalu lama begitu langsung zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadzakkaru. Apa yang mereka ingat? Bahwa Allah itu memiliki siksa dan Allah juga memiliki pahala. Kalau tak terus ngamuke, kalau tak terus lalainya, saya bisa disiksa. Tapi kalau saya kembali zikir kepada Allah, saya akan mendapatkan pahala begitu. Mendapatkan pahala. Dan juga Allah itu memiliki janji-janji yang baik, dan Allah juga memiliki ancaman-ancaman begitu. Sehingga mereka memandang yang hak, mengetahui yang hak, mana yang hak, langsung mereka ikuti ketika itu juga. Ketika sudah mulai dipengaruhi sama setan, mereka langsung kembali kepada yang hak, kembali mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bisikan setan itu langsung ditinggalkan, pengaruh setan itu langsung tidak dihiraukan, dibuang gitu ya. Mereka kembali menjadi orang yang berzikir dan taat kepada Allah Subhanahu. Ini makna daripada iddikar. Iddikar itu ketika mulai lalai sedikit, dia langsung ingat kepada Allah, langsung menjadi orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu para ulama mengatakan, jika orang itu mulai dibisiki sesuatu yang buruk oleh setan, mulai dibisiki sesuatu yang buruk oleh setan, maka dianjurkan untuk zikir, menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala sambil menghadap ke arah atas, sambil melihat ke arah atas.
Jadi ketika dia sudah mulai ada kerentek gitu, ayo ngelakoni ini misalnya, ayo itu. Setan ini yang membisiki, maka diangkat kepalanya ke atas. Ya, ucapkan Allah sampai nafasnya habis. Ya. Maka dengan seperti itu bisikan setan tadi, ajakan-ajakan setan itu akan terputus dari kita. Ya. Nah, kenapa? Karena dalam Al-Qur'an dalam surat Al-A'raf Allah Subhanahu wa taala menceritakan. Ya, ini pemimpinnya setan ini yang ngomong ya. Dihikayatkan dalam Al-Qur'an dikatakan summa la'atiyannahum min baini aydihim. Kemudian aku akan datangi manusia ini dari arah depannya mereka. Tak pengaruhi dari arah depan. Wa min khalfihim, kalau tidak berhasil dari arah belakang. Tak pengaruhi kata setan. Wa an aimanihim, dari arah kanan saya pengaruhi kata setan. Wa an syama'ilihim, dari arah kiri. Tapi arah atas sama bawah tidak disebut sama setan. Kalau bawah ada bumi, kalau yang terbuka ini yang atas ini. Karena setan tidak melalui arah atas ini, kita dianjurkan melihat arah atas. Kemudian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah was-was, gangguan, bisikan setan itu akan terputus dari diri kita. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita jalur untuk bisa bertafakkur. Tafakkur yang menghasilkan mahabbatullah, cinta kepada Allah. Tafakkur yang menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tafakkur yang menumbuhkan rasa malu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tafakkur yang menjadikan kita orang-orang yang zuhud di atas dunia, menjadikan kita orang-orang yang semangat dalam urusan akhirat, dan mudah-mudahan kita selalu mengambil pelajaran daripada musibah-musibah yang ada. Mudah-mudahan dijauhkan dari segala musibah. Dan mudah-mudahan ketika kita dipengaruhi oleh syaitan, mudah-mudahan Allah memberikan bantuan sehingga kita kembali menjadi orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.